Kalau kita mikirin Jepang, pasti yang muncul pertama kali di pikiran kita, tempat wisata yang indah, budayanya, barang-barangnya, kayak PlayStation, Nintendo, bahkan mobil Toyota atau Daihatsu. Atau mungkin anime favorit kita, One Piece. Tapi ternyata, industri di Jepang itu maju karena Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Loh kok bisa? Padahal baru aja kalah perang besar-besaran, dan ekonominya pun hancur. Tapi industrinya kok bisa cepat maju? Nah, mari kita bahas. Jadi, setelah kalah dari Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kemerosotan yang tajam. Jepang mengalami banyak kerugian finansial dan inflasi yang sangat tinggi, sampai lebih dari 100%. Juga terjadi kelangkaan bahan konsumsi. Jepang sampai seterpuruk itu. Tapi, Jepang malah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat yang dimulai tahun 50-an sampai 70-an. Nah, ada 3 faktor utama yang berperan penting buat melesatnya pertumbuhan ekonomi Jepang. Yang pertama, bantuan dari Amerika. Yang kedua, peran pemerintah. Dan yang terakhir, peran masyarakat. Langsung aja kita bahas yang pertama. Jadi, setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, Jepang diduduki sama Amerika. Nah, di masa itu, pengaruh komunis di Uni Soviet lagi kuat-kuatnya. Dan karena ekonomi di Jepang yang lagi krisis, Amerika takut Jepang berubah jadi negara komunis dan malah jadi sekutu Uni Soviet. Nah, oleh karena itu, sekutu yang dipimpin sama Amerika ingin menstabilkan ekonomi Jepang dan mencegah adanya remiliterisasi di masa mendatang. Amerika ngelakuin banyak hal buat ngestabilin ekonomi di Jepang. Contohnya, di awal pendudukan Amerika mereformasi kebijakan tentang lahan. Jadi, kebijakannya diubah untuk lebih menguntungkan petani penyewa dan mengurangi kekuatan pemilik tanah yang kaya. Jadi, para pemilik tanah yang memonopoli tanah dipaksa buat ngejual tanah mereka ke pemerintah. Nah, terus pemerintah ngejual tanah-tanah ini ke para petani yang tadinya cuma bisa nyewa tanah. Dan hasilnya pun sangat memuaskan. Kondisi kehidupan petani di Jepang meningkat. Amerika juga mencoba membubarkan konglomerasi bisnis besar di Jepang, atau Zaibatsu. Amerika ingin merubah Jepang yang awalnya industri hanya dimiliki sama para konglomerat, menjadi orang-orang biasa juga punya kesempatan untuk memiliki bisnis di industri. Selain 2 hal itu, masih banyak reformasi yang dilakuin Amerika buat memperkuat ekonomi Jepang. Contohnya, kebijakan untuk memberikan hak perempuan, mereformasi pajak, dan mengendalikan inflasi. Nah, Amerika menduduki Jepang dari 1945 sampai 1952, dan perubahan-perubahan yang dilakuin sama Amerika ini menjadi dasar majunya ekonomi di Jepang. Bukan cuma karena bantuan dari Amerika, pemerintah Jepang juga berperan penting dalam meningkatkan ekonomi Jepang. Jadi, karena Jepang dilarang mempunyai pasukan militer lagi, Jepang mutusin buat ngubah negaranya dari negara militer ke negara yang punya ekonomi kuat. Terus Perdana Menteri Jepang yang pertama, Yoshida Shigeru, lebih utamain kebijakan-kebijakan yang mengarah ke pemulihan ekonomi. Jadi semua kebijakan yang dilakuin Jepang fokusnya cuma buat mulihin ekonomi aja. Sampai-sampai Jepang ngorbanin kemandirian negara mereka dalam urusan luar negeri dan percayain perlindungan militer Jepang ke Amerika. Nah, kebijakan Yoshida yang lebih ngutamain ekonomi ini dikenal sebagai doktrin Yoshida. Dan ternyata di bawah kepemimpinan Yoshida ini, ekonomi Jepang bertumbuh dengan pesat. Usaha-usaha lain yang dilakuin sama Jepang antara lain menaikkan kualitas pendidikan, mengimpor teknologi-teknologi terbaru, dan menaikkan kualitas para pekerja. Mereka juga berinvestasi di industri-industri manufaktur yang sedang berkembang pesat. Nah, karena usaha-usaha yang dilakuin sama pemerintah Jepang tadi, di periode tahun 1950-an sampai 1970-an awal, ekonomi Jepang tumbuh lebih dari 10% setiap tahunnya. Nah, ini tuh besar banget. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi itu 6,3% di tahun 2007.
Nah, selain karena bantuan dari Amerika dan peran pemerintah, ada satu lagi faktor yang gak kalah penting buat cepatnya pertumbuhan ekonomi Jepang, yaitu peran masyarakat Jepangnya sendiri. Jadi, lingkup kerja di Jepang tuh sangat kompetitif. Semua perusahaan bersaing satu sama lain. Nah, untuk terus ningkatin kualitas produk dan ciptain inovasi-inovasi terbaru, karyawan diharapin buat kerja dengan jam kerja yang panjang dan harus loyal ke perusahaan mereka. Nah, budaya kerja yang sangat kompetitif gini tuh jadi salah satu faktor berkembang pesatnya ekonomi Jepang. Dan setelah gabungin semua faktor-faktor tadi, di tahun 1980-an awal, dalam hal GNP, indikasi umum untuk menilai kekayaan negara, Jepang berhasil jadi negara dengan ekonomi terkuat kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dan merupakan salah satu produsen kendaraan bermotor, baja, dan barang-barang berteknologi tinggi terbesar di dunia, kayak yang kita kenal sekarang.